Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 7 semuanya. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pamungkas kita. Bukan terakhir ya, pamungkas untuk bab 1 ini loh. Nah, seperti janji saya kemarin ya, kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Bagaimana saja langkahnya? Mari kita simak untuk penjelasan lebih lanjut. Kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai pada materi kali ini ialah 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Objek itu seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Jadi langsung kita ke topik utama. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Langkah pertama yaitu tentukan objek apa yang ingin kalian deskripsikan dan buat judul. Contohnya kalian ingin membahas objek. Di sini saya ambil contoh Telaga Ngebel, Gunung Lawu atau Reok Ponorogo. Itu contoh objek. Kemudian setelah itu kalian buat judulnya. Judulnya itu yang mewakili isi teks deskripsi yang akan kalian buat nantinya tentunya, yang akan kalian tulis ya. Contohnya di sini untuk kalau contoh objeknya tadi kan Telaga Ngebel. Judulnya bagaimana? Pesona keindahan wisata Telaga Ngebel. Itu contoh judulnya. Kalau Gunung Lawu, judulnya mengulik pesona Gunung Lawu. Terus kalau Reok Ponorogo, judulnya mengenal lebih dekat tari Reok Ponorogo. Jadi tentunya judul itu yang menggambarkan isi yang nanti kalian bahas ya. Kemudian untuk judul ini sebenarnya tidak harus selalu di depan sih. Saya pun dalam menulis itu biasanya judul itu saya taruh belakangan, walaupun mungkin di depan sudah ada gambaran nanti akan membahas tentang ini. Tapi rasanya kalau untuk judul ini lebih nyaman dan lebih mewakili dengan isi itu ketika kita buat judulnya itu di belakang. Jadi untuk judul boleh di depan, atau kalian juga boleh nanti merevisi judulnya lagi, memperbaiki judulnya lagi di belakang. Boleh untuk langkah ini. Langkah yang kedua, mencari dan mengumpulkan data. Mengadakan pengamatan terhadap objek yang hendak dideskripsikan. Selanjutnya, kalian kumpulkan data bisa berupa contoh, angka, atau dalam grafik itu bisa lebih akurat, atau berupa gambar, foto-foto, ataupun statistik sebagai penggambaran ilustrasi pada teks. Jadi, semakin lengkap data yang kalian kumpulkan, kalian cari itu juga semakin lebih menarik teks deskripsi kalian. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Menyusun data yang kalian telah peroleh tadi ya, sebelumnya kalian cari data, sumbernya, datang ke tempatnya secara langsung, mengamati secara langsung. Kalian susun kerangka karangannya. Melalui data yang diperoleh tadi, kita urutkan dalam kerangka karangan secara sistematis. Ini contohnya di sini, pada bagian identifikasi misalnya, kita buat 2 paragraf. Paragraf yang pertama itu menjelaskan tentang letak Telaga Ngebel, tentunya secara umum saja karena dia masih ke dalam identifikasi atau pengantar. Kemudian di paragraf kedua, misalnya kita membahas tentang aspek keindahan Telaga Ngebel. Ini juga masih secara umum. Lalu pada bagian deskripsi bagian, di situ pada paragraf 3 kita jelaskan letak Telaga Ngebel tapi secara lebih rinci, secara lebih detail, dan kalau perlu tambahkan jalur menuju ke sana itu bisa naik apa sih, atau bisa melalui arah mana saja sih. Nah itu ya bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian pada paragraf keempat di situ kita jelaskan ciri khas dari Telaga Ngebel. Mungkin wahana yang ada di sana apa aja, mungkin ada perahu, speedboat atau apa. Lalu makanannya, mungkin dari segi makanan kita ulas apa saja makanan khas dari sana. Kemudian bisa juga dengan keindahan alam yang ditawarkan itu seperti apa, suasananya seperti apa, itu dijelaskan secara terperinci di deskripsi bagian, dan di sini kita letakkan di bab 4. Jadi namanya kerangka itu kayak ragangan ya, rangka. Jadi kalian ambil inti-intinya nanti dikembangkan itu. Lalu langkah yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi paragraf sesuai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Jadi kerangka yang tadi sudah kalian buat itu kalian kembangkan. Tentunya dalam pengembangan kalimat-kalimat yang ada di dalam kerangka tadi harus sesuai dengan strukturnya. Strukturnya tadi kan di kerangka sudah kita pilah ya, jadi lebih mudah. Kemudian untuk bahasanya, ciri khas kebahasaan pun sudah kita bahas kan pada pertemuan selanjutnya, itu juga harus diterapkan.
Perincilah objek atau suasana yang ingin kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang tentunya merangsang panca indera kita. Kemarin sudah kita bahas dalam ciri-ciri kebahasaan. Kalau pantai, ya jelaskan pantai. Ombaknya, misalkan ombak yang berdebur, semacam ada puitisnya gitu. Intinya pembaca itu bisa menangkap rasa yang sama dengan yang ingin kita sampaikan tersebut. Pembaca yang tidak mengalami langsung itu seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung. Itu inti dari teks deskripsi. Itu ya. Jadi untuk langkah-langkah penulisan teks deskripsi itu seperti itu. Simple, tapi perlu pemikiran lebih lanjut. Terutama itu tadi yang benar-benar melibatkan panca indera si pembaca. Ketika pesan yang kita ingin sampaikan melalui teks deskripsi tadi, penggambaran alam, misalkan penggambaran pantai, oh pantai itu loh seperti itu, ombaknya seperti apa, kalau di telaga tadi ada wahana seperti apa, dan itu sampai ke pembaca dan pembaca itu sesuai dengan apa ya, pemahamannya sama dengan kita, nah itu berarti teks deskripsi kalian dianggap bagus dan bisa menggambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya. Jadi seperti itu ya untuk teks deskripsi. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ini adalah bab penutup untuk bab 1, langkah menyusun. Setelah ini mungkin kalian bisa menulis sebuah teks deskripsi yang tentunya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur yang dimiliki oleh teks deskripsi. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa tanyakan ke timeline atau kalian bisa WhatsApp saya langsung melalui WA atau melalui WA group juga bisa. Jadi tetap semangat belajar, jaga protokol kesehatan, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.